baik Pak Prabowo untuk menyelesaikan masalah korupsi yang nampaknya hampir membuat frustasi ya. Karena semakin lama, semakin membesar, kemudian kasus-kasus yang ada tidak bisa ditangani dengan tuntas. Oleh sebab itu kita harus hargai. Tetapi menurut saya itu berisiko ya. Kalau misalnya memaafkan korupsi, lalu apalagi dengan diam-diam, lalu asas pemerintahannya yang dua saja menyangkut akuntabilitas. Pertanggungjawabannya gimana? Siapa yang melapor dan korupsi apa dan apa jumlahnya benar? Lalu asas transparansi juga bagaimana? Nah, belum lagi bertentangan dengan undang-undang misalnya. Kalau bertentangan dengan undang-undang sih ya gampang dibuat undang-undang baru kan gitu kan. Tetapi itu tadi transparansi dan akuntabilitasnya tidak bisa dijamin. Dan belum tentu orang mengaku juga korupsi kan gitu. Oleh sebab itu saya kira ya kita hargai itu bagian dari pernyataan Pak Prabowo yang katanya nanti akan berbuat sesuatu yang bisa dilihat sesudah 6 bulan. Oke? Tapi menurut pimpinan Komisi 3 dari pihak Gerindra, Pak Mahfud, ini merupakan bagian dari tindak lanjut perampasan aset dari pihak koruptor sehingga bisa dikembalikan ke tanah air. Itu konsisten nggak Pak? Sementara berarti undang-undangnya belum masuk prolegnas. Berarti begini. Berarti itu menyangkut ketentuan di dalam konvensi PBB UNCSC, United Nations Convention Against Corruption, itu memang ada bab 5 pasal 53 memungkinkan perampasan aset koruptor di luar negeri. Berarti itu menyangkut luar negeri. Tapi menurut saya ini bukan soal luar negeri aja. Kan yang banyak korupsi dalam negeri juga. Lalu diselesaikan secara diam-diam dan sebagainya gitu. Nah kalau soal undang-undang belum ada ya disahkan aja undang-undang perampasan aset kan bisa begitu. Tetapi sebenarnya jadi itu memang PBB dulu pada tahun 2003 ketika membuat konvensi anti korupsi itu memang mengatur itu. Karena di setiap negara itu pada waktu itu setiap tahun negara-negara yang hartanya dilarikan ke luar negeri itu sampai 20 sampai 30 miliar US dollar dilarikan ke luar negeri dan tidak bisa kembali. Oleh sebab itu pendekatannya di luar negeri itu perdata. Nah, sedangkan korupsi di sini kan pidana. Nah, dan harus mengubah beberapa undang-undang. Nah, gini. Itu ya tanggapan langsung. Kita tanggapi itu dengan baik sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan korupsi. Tapi pada tahun 2003 sebenarnya saya sudah menulis alternatif penyelesaian korupsi itu berdasar pengalaman negara-negara lain. Satu, alternatif lustrasi seperti yang dilakukan oleh Latvia dan beberapa negara. Semua pejabat copot aja dulu dengan undang-undang. Diasumsikan pejabat yang eselon 2, 3 dan mantan menteri copot, tidak boleh berpolitik, tidak boleh di pemerintahan misalnya selama 5 tahun. Beres. Itu alternatif pertama, itu namanya pemotongan generasi. Itu banyak di berbagai negara. Tapi waktu itu saya gagas ketika saya sebentar menjadi Menteri Kehakiman. Di awal pemerintahan di akhir pemerintahan Gus Dur menjelang pembentukan kabinet Bu Mega. Saya pernah jadi menteri sebulan lah kira-kira kehakiman. Menteri Kehakiman itu merangkap Menhan waktu itu. Itu namanya lustrasi. Tapi kalau enggak tiru Afrika. Pardon, lustration versus pardon. Pemaafan sudahlah diputihkan, tapi sesudah dia bekerjalah dengan baik, gitu. Nah kita di Indonesia pada waktu itu tidak berani. Ya, kalau mau lakukan lustrasi, siapa yang mau lustrasi? Yang harus membuat undang-undang lustrasi itu semua orang yang harus dipecat pada waktu itu. Tidak jalan kan? Atau gitu. Pemaafan juga takut kepada gerakan reformasi saat itu. Kenapa kok mau memaafkan kita reformasi itu untuk menindak para koruptor gitu. Sehingga lalu seperti sekarang ini berjalan sampai belasan tahun dan sebagainya. Kita tindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada kalanya berhasil. Di saat-saat awal adanya KPK itu banyak hasilnya. Tapi kemudian melemah. Lalu sekarang kita sedang mencari jalan lagi. Sementara menurut saya ya tindakan tegas lah. Backing-backingan supaya Pak Prabowo kan sudah bilang jangan ada pejabat yang membackingi kasus. Itu gampang kok, kasus-kasus yang macet tuh dibuka aja siapa nih backingnya. Kok tidak transparan? Iya toh.
ada orang menyerahkan uang ke aparat penegak hukum, koruptornya enggak ada, korupsinya ada di atas meja. Masa? Gitu kan? Nah, seperti itu. Berarti ada backing kan? Entah di aparat penegak hukum, entah di luar yang sangat kuat bisa menekan aparat penegak hukum. Dan itu banyak sekali kasus seperti itu. Gitu. Tapi bukankah membuat koruptor itu jadi tidak jera ya Pak Mahfud, kalau seandainya dengan mengembalikan uang yang dicuri lalu kemudian hukumannya ditiadakan kan? Nah, itu risikonya. Itu risikonya. Oleh sebab itu sebenarnya pengembalian tindakan hukum yang tegas itu selama ini tidak meniadakan perampasan aset kok. Iya kan? Orang yang sudah dihukum itu kalau divonis orang sekian kan disita hartanya. Itu aset bagi yang sudah terbukti secara hukum udah disita semua, dirampas, dilelang. Nah, yang dimaksud perampasan aset di dalam undang-undang itu adalah mereka yang belum bisa diadili. Misalnya, pelakunya lari, hartanya ada. Sita aja untuk negara. Gitu. Atau orangnya lari gitu, kemudian sitanya dibagi-bagi oleh orang lain gitu. Nah, itu kan diselesaikan dulu menurut undang-undang perampasan aset. Itu beda. Kalau perampasan aset dalam arti mengembalikan harta-harta hasil korupsi itu udah banyak, sudah triliunan diambil oleh Kejaksaan Agung, dilaporkan ke negara sudah oleh KPK apalagi banyak gitu. Jadi banyak orang nggak paham undang-undang perampasan aset itu seakan-akan kalau orang dihukum lalu asetnya dibiarkan. Enggak. Orang dihukum asetnya diambil, selama ini juga banyak dan triliunan. Ya. Maksud saya kalau undang-undang perampasan aset mau ditindaklanjuti bukan itu, bukan orang minta maaf lalu diambil hartanya, nggak bisa, gitu. Undang-undang perampasan aset itu yang tidak bisa diadili ambil dulu, seperti dalam perjanjian perdata jangan sampai dijual-jual sebelum perkaranya selesai, itu undang-undang perampasan aset. Mekanisme pengampunannya kemudian untuk pengembalian harta yang dikorup itu bagaimana ya Prof nantinya Prof? Jadi sebenarnya ya bahasa Pak Prabowo kan bahasa menjelaskan satu kepada rakyat agar rakyat mengerti, ya. Tapi follow up-nya tentu adalah satu langkah hukum yang diambil oleh pemerintah. Yang saya sudah jelaskan kemarin bahwa orang presiden itu kan ya, di satu pihak memang undang-undang pidana korupsi mengatakan bahwa pengembalian kerugian negara itu kan tidak menghapuskan sifat pidana dari perbuatan itu yang mungkin ditanya kan. Nah, ada yang mengatakan itu bertentangan dengan undang-undang. Tapi saya mengatakan begini, harus baca undang-undang lain. Undang-undang lain itu lebih tinggi sumbernya UUD 45, yaitu presiden memberikan gerasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Nah, kalau presiden memberikan gerasi meminta pertimbangan Mahkamah Agung, kalau presiden memberikan amnesti dan abolisi meminta pertimbangan DPR. Dan gerasi, amnesti dan abolisi itu bisa diberikan terhadap tindak pidana apapun. Ya, saya berapa kali mengurusi amnesti dan abolisi dari zamannya Pak Habibie, zamannya Gus Dur. Pada waktu zamannya Pak Habibie, amnesti diberikan kepada setiap orang yang terlibat dengan politik ya dan dipidana karena berseberangan dengan pemerintah Orde Baru. Di zaman Gus Dur bahkan saya mengumumkan abolisi dan amnesti terhadap semua pemberontak GAM Aceh. Nah, jadi kalau misalnya Pak Prabowo mengeluarkan amnesti dan abolisi terhadap orang yang masih dalam proses hukum diduga melakukan korupsi atau orang yang sudah divonis bersalah melakukan korupsi, presiden bisa memberikan abolisi, bisa juga memberikan abolisi, jadi perkaranya tidak dituntut. Atau presiden memberikan amnesti, sedang sidang ataupun diadili, ataupun juga tidak akan dituntut. Itu bisa terjadi. Jadi kalau itu dilakukan, maka ketentuan tentang bahwa meskipun mengembalikan kerugian negara tidak menghapuskan sifat pidananya, itu kalau diberikan abolisi amnesti ya perkara itu selesai. Nah, lebih tinggi itu UUD 45 sumbernya. Nah, jadi sedang dikaji oleh para menteri, Pak Supratman terutama ya, bahwa rencana presiden akan kalaulah orang yang diduga melakukan korupsi itu dengan sukarela mengembalikan harta atau uang negara yang mereka korup, atau mereka sudah dipidana dengan sukarela menyerahkan
lebih daripada apa yang sudah diputuskan misalnya juga diserahkan, maka Presiden mengatakan akan dimaafkan. Nah, bahasa Pak Presiden begitu. Kalau bahasa hukumnya ya akan masuk dalam daftar orang yang diberikan amnesti dan diberikan abolisi. Bisa juga kalau grasi itu individual. Si A dipidana, dia harus mohon grasi. Tapi kalau amnesti, abolisi, itu Presiden mengatakan semua orang. Nah, seperti Gus Dur dulu, semua orang yang terlibat dalam gerakan bersenjata, gerakan Aceh Merdeka, diabolisi, diamnesti, nggak disebutin namanya. Namanya siapa? Saya ngatur. Jadi saya mengatakan si A, si B itu Menteri Kehakiman. Jadi dia umum. Jadi bisa aja kan segala orang yang sampai tanggal sekian. Nah, kalau di PRRI dulu, setiap orang yang terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta yang menyerahkan diri sampai tanggal sekian diamnesti dan diabolisi. Itu. Nah, kalau misalnya Pak nanti keputusan kalau apa namanya amnesti dan abolisi itu pakai Kepres. Jadi Kepres mengatakan misalnya ya 1 Agustus tahun 2025 ya, barang siapa yang terlibat korupsi ini mengembalikan hartanya dinyatakan diabolisi. Nanti nama-namanya kita yang susun berdasarkan data yang kita miliki. Gitu. Jadi ya kalau bahasa Pak Prabowo ya mengatakan ya akan dimaafkan. Ya. Tentu prosesnya adalah pemberian amnesti dan abolisi. Ya, yang pasti pertama kami menghargai apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden tersebut. Itu merupakan sebuah penghormatan dan apresiasi tentang pandangan yang sudah disampaikan. Tapi yang kedua, yang harus kita pahami juga, kita lihat konteksnya. Konteksnya ini beliau kan menyampaikan itu masih secara umum. Gitu. Nah, konteksnya ini nanti mungkin akan didetailkan oleh para pembantu beliau seperti apa gitu, karena kan kelanjutannya itu ada penjelasan beliau, nanti mekanismenya akan diatur gitu. Nah, mekanisme yang diatur itu seperti apa, saya yakin nanti akan lebih detail, dan itu saya yakin tidak akan diberlakukan untuk semua perkara, dan saya yakin juga tidak diberlakukan sama rata gitu ya, mungkin hanya untuk perlakuan terhadap perkara-perkara tertentu. Ya, misalkan untuk yang kalau memenuhi hajat hidup orang banyak, saya yakin mungkin tidak. Gitu, saya percaya Bapak Presiden yang begitu tegas dari mulai beliau disumpah di Senayan, kemudian di beberapa event selalu menyampaikan tentang pemberantasan korupsi, tentang masalah pengetatan, jangan melakukan pemborosan, ya, kemudian jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial. Saya yakin beliau sudah memiliki konsep itu, tapi ini adalah baru statement pertama. Ya, oleh karena itu mungkin statement pertama ini nanti kita tunggu saja kelanjutannya seperti apa. Ya, nanti kalau sudah lebih detail, lebih jelas, nah baru nanti akan direspon. Tidak salah kelola, tidak bocor, tidak dicuri, mau tidak mau kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Memang banyak yang mengejek Prabowo Subianto. Saya memang sudah biasa diejek. Dari dulu saya diejek. Dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya kemiskinan bisa dikurangi? Ya kan? Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Sampai sekarang ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh, saya nggak tahu itu. Mungkin pinter otaknya, tapi hatinya tidak.
tidak bisa merasakan kalau anak-anak itu, kalau anak lapar ke sekolah itu bagaimana caranya. Dia tidak bisa merasakan. Itu saudara-saudara, saya tidak ragu-ragu. Nggak apa-apa saya diejek. Saya yakin saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin rakyat Indonesia mendukung saya. Saya akan teruskan. Saya akan teruskan program ini. Dan mereka yang masih meragukan, 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya, saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Saudara-saudara sekalian yang nyinyir sama saya, silahkan, kau duduk aja di sebelah situ. Ya. Ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi, baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. Saya merasa bahwa kalau sudah dipilih oleh rakyat, kalau sudah disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, tidak perlu ragu-ragu. Kita hanya setia kepada rakyat Indonesia dan kita hanya takut kepada Yang Maha Kuasa di atas itu. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya itu? Memberi memberi kesempatan. Memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya, saudara-saudara sekalian. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Anak-anakku, belajar yang baik, belajar yang tekun, buatlah yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan negaramu. Raih ilmu untuk bangsa, berbuat baik untuk rakyat. Itu pesan saya. Terima kasih atas kesempatan ini.
saya bisa tatap muka dengan saudara-saudara, saya bisa bicara langsung kepada kalian. Tidak gampang sekolah di negara orang, jauh dari keluarga. Saya percaya saudara tabah, teguh, dan teguh, tegar menghadapi kesulitan-kesulitan. Selamat belajar, selamat berjuang, Duta Besar, atase pendidikan, pantaulah keadaan anak-anak kita yang punya kesulitan, ya. Saudara-saudara, nanti saya akan minta laporan dari Duta Besar, ya, kondisi mereka dan bagaimana kita bisa lebih membantu mereka di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat belajar. Sampai jumpa kembali.